Hello guys, welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara melakukan manajemen state di React Native menggunakan Redux Saga ya. Dan di sini kita akan nantinya juga akan menggunakan Redux Toolkit untuk mempermudah melakukan proses Saga. Oke, sebelum memulai kita pertama-tama harus menginstal package dari si Redux Saga ini, dimulai dari npmi Redux, npmi React Redux, npmi Redux Saga, dan npmi Redux Toolkit. Dan di sini saya menggunakan Node yang terbaru, Node versi 20. Saya menggunakan NVM atau Node Version Manager. Dan untuk melakukan running server, kita jalankan perintah npm start. Dan secara otomatis Metro server dari React Native akan langsung melakukan running ya seperti ini. Nantinya akan muncul perintah untuk keyboard. Misalnya kita mau tekan huruf I, itu berarti run iOS, dan huruf A itu nantinya akan melakukan run Android. Jadi kita tekan huruf A. Oke, jadi di sini saya mempunyai dua project ya yang menggunakan Saga. Di sini bedanya satu folder Saga yang tanpa Redux Toolkit, dan satunya yaitu Saga yang menggunakan Redux Toolkit. Jadi nanti simak saja perbedaannya. Dan di sini saya akan coba menjelaskan belajar Saga yang tanpa menggunakan Redux Toolkit dulu ya. Jadi di sini saya mempunyai file baru bernama action.js, ada food_reducer.js, dan ada list makanan. Untuk ini untuk menunya ya. Dan nantinya saya juga ada punya reducer.js, saga.js, dan store.js. Oke, pertama-tama sebelum kalian membuat file store.js ini, kalian buat terlebih dahulu file saga dan reducernya. Oke, saya akan menjelaskan untuk yang di file reducer ini. Dia ini adalah kumpulan dari semua reducer. Jadi saya membuat variabel baru bernama root reducer, dan saya memanggil combine reducer dari Redux. Lalu di sini saya membuat objek baru dengan nama key food. Lalu saya memasukkan food reducernya ke dalam key food tadi. Jadi misalnya nanti kalau kita ingin memanggil state food ini, kita tinggal panggil use selector lalu state.food seperti itu. Lalu di food reducernya sendiri saya membuat sebuah variabel baru bernama initial state, dan di dalamnya saya membuat variabel baru bernama items, ada loading dan error. Lalu di bawah saya membuat function baru bernama food reducer, dan di dalam food reducer ini terdapat pilihan switch case. Di dalamnya terdapat pilihan case, misalnya fetching data sukses atau fetching data error. Dan ini ya yang sudah saya jelaskan tadi. Setelah food reducer JS-nya kita bikin, kita masukkan ke dalam combine reducer dengan nama key baru yaitu food. Jadi suatu saat kita akan coba panggil di menu, kita tinggal panggil dari use selector, lalu kita panggil state, dan kita panggil key-nya yaitu .food. Lalu di sini saya membuat file baru bernama Saga. Saga ini sendiri adalah middleware dari Redux, dan Saga ini ke-trigger ketika ada action yang dipanggil. Sebagai contoh, misalnya di sini saya membuat Saga baru bernama fetch food. Lalu ketika saya ingin memanggil fetch food ini, maka action yang saya akan panggil yaitu fetch food request. Dan untuk fetch food request ini saya masukkan ke dalam action.js. Saya buat file baru bernama action.js. Dan di dalam action ini saya membuat variabel baru bernama fetch food request
dengan di dalamnya yaitu ada type. Di dalamnya ada type yang saya sebutkan tadi ya di Saga ya, fetch food request. Jadi ketika ada pemanggilan Saga dari menu, misalnya di sini fetch food request dipanggil, maka action yang berjalan adalah action yang fetch food request ini. Lalu kita coba cek fetch food request ini dipanggil di mana. Kalau kita coba lihat di list makanan, jadi fetch food request ini sudah dipanggil di use effect pertama kali menu ini dibuka, jadi dia langsung ke-trigger seperti itu. Oke, saya ulangi penjelasannya. Ketika fetch food request ini dipanggil oleh use effect di list makanan ini, maka secara otomatis action ini akan mencari tab yang cocok dengan fetch food request. Ternyata setelah kita cek di Saga, yang cocok dengan fetch food request ini adalah function fetch food ini, dan secara otomatis dia akan langsung menjalankan perintah selanjutnya, yaitu misalnya ketika API-nya sukses, maka dia langsung masuk ke dalam yang case reducer yang fetch food success ini ya. Tahap selanjutnya kalian buat file baru bernama store.js ya, seperti ini. Lalu kalian buat variabel baru bernama Saga middleware, dan di dalamnya terdapat create Saga middleware yang diimport dari Redux Saga. Lalu buat variabel baru lagi bernama store, dan di dalamnya kalian panggil create store. Lalu kalian masukkan root reducer tadi ke dalam parameter pertama, dan parameter kedua kalian masukkan apply Saga middleware. Jadi kalau misalnya kalian ingin membuat menu baru lagi, kalian tinggal tambahkan reducer ke dalam combine reducer yang sudah kita buat tadi ya. Lalu selanjutnya kita daftarkan Saga middleware.run, dalamnya parameternya itu root Saga. Jadi misalnya suatu saat kalian ingin mendaftarkan Saga baru lagi, tinggal tambahkan saja di bawahnya yaitu Saga middleware.run dengan parameter Saga yang baru ya. Tahap selanjutnya, setelah kalian selesai membuat file store.js, sekarang kita akan coba daftarkan store.js ini ke dalam file app.js ya. Jadi di sini kalian import provider dari React Redux, lalu tambahkan property store dan masukkan variabel store-nya yang sudah kita buat tadi seperti ini ya. Dan sekarang kita sudah berhasil melakukan setup Redux Saga di dalam React Native App ya. Sekarang kita bisa coba. Dan sekarang untuk tampilan list menu makanan belajar Saga sudah berhasil tampil ya. Dilihat sendiri, kita bisa melihatnya di emulator sebelah kanan itu untuk list makanannya sudah tampil. Dan di sini saya akan menjelaskan lagi bagaimana cara melakukan call API di Saganya ya. Jadi saya menggunakan use dispatch dari React Redux. Lalu saya memasukkan ke dalam variabel dispatch, dan di dalam use effect saya panggil dispatch, lalu saya memanggil action yang sudah saya buat tadi yaitu fetch food request. Dan setelah Saganya berhasil melakukan jalan, otomatis item dari use selector akan terisi. Dan di sini saya menggunakan use selector dari React Redux dan saya memanggil state.food. Key food ini sendiri diambil dari combine reducer yang sudah saya buat ini ya nih. Ini kan hasil dari yang sudah kita masukkan tadi dari food reducer kan, saya memanggil key ini. Jadinya kita sudah bisa menggunakan data dari Saga. Dan setelah kita berhasil mendapatkan state dari Redux, selanjutnya saya akan coba melooping item yang sudah saya dapatkan dari API tadi. Saya masukkan ke dalam flat list. Di flat list ini sendiri kita akan coba melakukan mapping data. Saya akan melakukan render item ke dalam view dan saya akan memasukkan ke dalam text. Dan hasilnya akan seperti di emulator yang sudah saya tampilkan di sebelah kanan ini ya. Index +1 itu untuk penomoran di sebelah kiri, dan untuk item.strmil ini adalah nama dari list makanannya itu. Selanjutnya saya akan coba membuat Redux Saga, dan sekarang kita menggunakan Redux Toolkit sebagai bantuan Saganya. Di sini terdapat
perbedaan struktur file ya. Kalau di belajar Saga yang tanpa menggunakan Redux, di sana terdapat ada file action, ada file food reducer, dan ada file reducer ya. Sedangkan yang menggunakan Redux Toolkit itu tidak menggunakan ketiga file itu lagi. Jadi akan langsung dihandle di dalam satu file namanya food/.js. Dan di file food/.js ini saya membuat variabel baru bernama food/. Saya memasukkan create slice dari Redux Toolkit, dan di dalamnya ada key untuk name foodnya. Ini saya ambil dari command reducer ya. Lalu di sini saya melakukan initial state, di dalamnya saya lakukan initial state. Ada item, ada loading, ada error. Lalu di bawahnya ada reducer. Nah, di sini kita sudah menghandle reducer ya di food/ ini. Di sana ada fetch food request, ada fetch food success, dan ada fetch food filer. Terlihat perbedaannya ya. Tanpa menggunakan Redux Toolkit, kita membuat nama file food reducer. Sebelumnya kita membuat file reducer ya, kita menghandle-nya di dalam switch case, dan sekarang dengan menggunakan Redux Toolkit kita sudah bisa menghandle-nya ke dalam satu file food/.js ini. Dan sekarang kita tidak perlu lagi membuat file baru bernama action, karena di sini juga kita bisa menghandle action di dalam food/.js ini. Kita masukkan food/.action seperti ini ya. Ini untuk pengganti action.js-nya. Lalu jangan lupa terakhir untuk mengekspor default food/.reducer agar kita bisa menggunakan file food/.js ini. Jadi dengan menggunakan Redux Toolkit kita bisa meringkas 3 codingan menjadi satu codingan di dalam satu file ya. Dan inilah cara pemanggilan food/ ke dalam Saga yang baru kita buat ya. Jadi sekilas tidak ada bedanya dengan Saga yang tanpa menggunakan Redux Toolkit. Mungkin cara pemanggilan food/nya saja yang sedikit berbeda ya. Jadi misalnya kalau kita ingin merangkai ke dalam fetch food success, tinggal kita panggil seperti ini. Lalu ketika ada error, kita masukkan fetch food filernya ke dalam Saganya juga seperti ini. Jadi cara pemanggilan ke Saganya pun lebih ringkas ya kalau kita menggunakan food/ seperti ini, tidak seperti yang cara pertama tadi. Dan cara melakukan pemanggilan action ke dalam list makanan pun juga hampir-hampir mirip ya dengan cara pemanggilan yang pertama. Di sini kita melakukan import dari food/, kita panggil fetch food request-nya seperti ini. Dan untuk cara pemanggilan di space dan use selector-nya pun sama. Jadi Redux Toolkit dan tanpa menggunakan Redux Toolkit itu perbedaannya hanya di dalam struktur filenya saja. Kalau yang tidak menggunakan Redux Toolkit, pasti dia akan membuat 3 file ya, ada file action, ada food reducer, dan reducer. Sedangkan kalau kita menggunakan Redux Toolkit, kita tidak perlu membuat 3 file itu, kita bisa meringkasnya ke dalam satu codingan saja. Dan beginilah cara melakukan config Saga menggunakan Redux Toolkit. Jadi di sini saya membuat store baru. Ini saya bedakan dengan store yang pertama tadi ya. Jadi kalau di Redux Toolkit ini kita waktu melakukan configure store-nya, saya akan coba lakukan compare ya. Ini yang sebelah kanan ini cara sederhana yang pertama tanpa menggunakan Redux Toolkit. Kalau yang sebelah kiri ini cara store yang menggunakan Redux Toolkit. Di sini terlihat perbedaan jika kita tidak menggunakan Redux Toolkit dan menggunakan Redux Toolkit ya. Kalau yang tidak menggunakan Redux Toolkit, kita menggunakan apply middleware. Jadi kita memasukkan Saga middleware-nya ke dalam apply middleware. Dan di configure store ini saya menambahkan parameter kedua yaitu middleware. Saya melakukan concat Saga middleware ke dalam middleware-nya ini. Jadi cara penulisan seperti ini ya. Jadi ini untuk pengganti apply middleware tadi. Dan cara untuk melakukan config atau setup di file app-nya juga sama ya. Tidak ada perbedaan dengan yang tanpa menggunakan Redux Toolkit. Caranya tinggal kita bungkus ke dalam provider yang dari React Redux, lalu kita masukkan store ke dalam variable store yang sudah kita buat tadi. Dan sekarang kita sudah bisa menggunakan Saga
menggunakan Redux Toolkit. Jadi mungkin sekian itu saja tutorial dari saya kali ini. Apabila kalian masih belum mengerti dan paham tentang video yang saya buat, silahkan tinggalkan komentar di video YouTube saya. Terakhir jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman atau saudara-saudara kalian yang membutuhkan tutorial seputar Android dan iOS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.